بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kita teruskan kembali insyaallah taala pertemuan kita kali ini, pembahasan kitab Manhajus Salikin di Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi taala alaih. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang pembatal wudu. Pembatal wudu yang pernah kita bahas yaitu al-kharij min as-sabilain mutlaqan wa damul katsir wa nahwuhu wa zawal aql bi nawmin aw ghairihi wa aklu lahmil jazur. Kemudian sekarang kita akan memasuki nawaqid al-wudu yang berikutnya, yaitu masul mar'ah bisyahwat. Qala rahimahullahu ta'ala, dan termasuk dari pembatal wudu yaitu menyentuh perempuan dengan syahwat. Nah, menyentuh perempuan dengan syahwat terdapat ikhtilaf di antara para ulama. Menyentuh perempuan ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mereka mengatakan membatalkan wudu, ada yang mereka yang mengatakan tidak membatalkan al-wudu. Nah, ada yang mengatakan membatalkan wudu dengan syahwat. Ada yang berpendapat membatalkan wudu apabila dengan syahwat. Nah, tapi mereka yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan itu bisa membatalkan wudu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Aw lamastumun nisa, atau kalian lamastumun nisa. Lamas di sini mereka mengatakan yaitu menyentuh. Nah, dan ada yang mengatakan bahwa alamas di sini yang dimaukan adalah al-jima'. Bahwa jima termasuk dari pembatal wudu. Nah, taib. Ada para ulama yang berpendapat bahwa menyentuh wanita membatalkan wudu baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat, sebagaimana dalil dari ayat yang tadi kita sebutkan, aw lamastumun nisa. Dan ada yang berpendapat bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu mutlakon di sini baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Nah, mereka mengatakan bahwa ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Aw lamastumun nisa", yang dimaukan di sini lamas di sini yaitu al-jima'. Dan mereka mengatakan bahwa dalil yang menunjukkan menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu secara mutlaqan, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ketika itu sedang melaksanakan salat. Wa rijlayya fi kiblatihi. Aisyah mengatakan bahwa kakiku di arah kiblat. Fa idza sajada
ghabasani faqabattu rijlayya. Apabila beliau sujud, maka beliau memegang kakiku, meraba, agar dilipat. Kemudian Aisyah mengatakan faqabattu rijlayya, kemudian saya melipat kakiku. Wa idza qama basattuhuma, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, maka aku regangkan kakiku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan salat, beliau menyentuh kakinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini dalil menunjukkan bahwa menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu, baik dengan syahwat ataupun baik tidak dengan syahwat mutlaqan. Contohnya misalkan seseorang mencium istrinya, kalau dan itu tidak membatalkan wudunya, terkecuali apabila ada keluar dari kemaluannya seperti air madhi, maka hal itu membatalkan wudu dikarenakan keluar dari kharaja min sabilain. Kharaja min sabilain. Dan pendapat Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaihi di sini berpendapat beliau bahwa menyentuh perempuan dengan syahwat itu membatalkan wudu. Ini pendapat beliau. Akan tapi yang rajih wallahu taala alam bahwa menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu. Menyentuhnya ataupun menciumnya itu tidak membatalkan wudu. Sedangkan ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula mastumun nisa", bahwa makna lamas di sini yang dimaukan adalah al-jima'. Baik. Dan ini adalah merupakan pendapat dari Imam Shon'ani dan juga Syaukani. Syekh Albani juga berpendapat hal demikian, bahwa menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu, dan juga Syekh Utsaimin dan juga Syekh Mubir rahmatullahi taala alaih juga sama. Mereka mengatakan bahwa menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Baik. Dan tentunya menyentuh di sini baik mahramnya atau bukan mahramnya. Dan tentunya kalau bukan mahramnya itu diharamkan. Diharamkan menyentuh wanita yang bukan mahramnya, itu diharamkan. Jangan kita mengatakan bahwa itu kan tidak membatalkan wudu, sehingga boleh bersalaman dengan sepupu misalkan, atau bersalaman dengan orang lain yang bukan mahram. Tetap mayajuz. Kenapa? Karena menyentuh wanita yang bukan mahramnya fahuwa haram. Sebagaimana banyak sekali dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan haramnya seseorang bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Bahkan di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa seandainya kepala seseorang itu ditusuk dengan besi
dengan jarum terbuat dari besi itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ini dalil menunjukkan bahwa menyentuh wanita yang bukan mahramnya haram. Bahkan Aisyah mengatakan bahwa Nabi tidak pernah sama sekali menyentuh wanita. Sedangkan berbaiat dikatakan oleh Aisyah, berbaiat para wanita dengan ucapan. Nah, dengan ucapan. Dengan ini bahwa jangan seseorang mengatakan bahwa kan menyentuh wanita tidak membatalkan wudu, sehingga boleh bersalaman dengan sepupunya atau bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya, tetap itu haram. Nah, tetap itu haram. Nah, menyentuh wanita di sini yaitu istrinya, misalkan, atau ibunya, atau bibinya, atau neneknya. Nah, baik. Walaupun itu bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya tanpa disengaja, nah, itu tidak membatalkan wudu. Itu tidak membatalkan wudu. Nah, ketika berjalan bersentuhan tanpa sengaja, itu sama tidak membatalkan wudu, dan hal itu dilakukan dengan ketidaksengajaan. Nah, kalau sengaja, majuz, haram. Apakah wudunya batal? Nah, tidak. Wudunya tidak membatalkan wudunya. Baik. Qala rahimahullahu taala wa masul farj, dan menyentuh kemaluan. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang menyentuh kemaluan. Apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak? Di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Talq bin Ali, seorang lelaki yang mengatakan, masastu zakari, saya menyentuh kemaluanku. Au qala ar-rajul yamassu dzakarahu fi shalah, seseorang yang menyentuh kemaluannya ketika salat. Alaihi wudu, apakah baginya untuk berwudu kembali? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la innama huwa bid'atun mink, atau innama huwa bid'atun minka. Nah, boleh fathah, boleh kasrah, bid'atun minka atau bid'atun minka. Hadits akhrajahu al-khamsah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Madini. Baik, hadis Talq bin Ali yang dimana dia menyentuh kemaluannya ketika sholat. Kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihi wudu, apakah berwudu kembali? Nabi mengatakan, la, tidak. Innama huwa bid'atun mink, bahwa itu termasuk dari anggota tubuhmu sendiri. Hadis ini berpendapat, para ulama yang berpendapat bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama huwa bid'atun minka, itu termasuk dari anggota tubuhmu sendiri. Yani sama seperti engkau memegang telinga, sama seperti engkau memegang matamu, hidungmu, tanganmu. Juga ketika engkau menyentuh kemaluanmu, itu sama seperti menyentuh kemaluan yang lain. Sehingga Nabi mengatakan, la innama huwa bid'atun minka. Nah, ada para ulama yang berpendapat bahwa menyentuh kemaluan di sini yaitu yang tanpa ada pembatas. Tanpa ada pembatas. Kalau ada pembatas, ini sama. Para ulama mengatakan tidak membatalkan wudu. Ini langsung seseorang memegang kemaluannya tanpa ada pembatas.
Ada para ulama mengatakan bahwa menyentuh kemaluan bisa membatalkan wudu, sebagaimana hadis Busrah Ibnu Safwan yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka berwudulah. Nah, hadis ini mereka para ulama yang berpendapat bahwa yang menyentuh kemaluan itu bisa membatalkan wudu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka berwudulah. Berwudulah. Nah, sehingga mana yang sahih? Apakah menyentuh kemaluan di sini membatalkan wudu atau tidak membatalkan wudu? Nah, ada pendapat para ulama yang mengatakan bahwa yang membatalkan wudu yaitu yang apabila dia menyentuhnya dengan syahwat. Mereka mengatakan bahwa menjamak di antara dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Talq bin Ali dan juga hadis Busrah. Hadis Talq bin Ali yang mengatakan bahwa Nabi mengatakan la innama huwa bid'atun minka. Hadis Busrah yang mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudulah. Sehingga para ulama mengatakan bahwa menjama di antara dua hadis tadi bahwa yang membatalkan wudu yaitu seseorang yang menyentuh kemaluannya dengan syahwat. Yang menyentuh kemaluannya dengan syahwat. Ya, apabila menyentuh kemaluannya tidak dengan syahwat, maka itu tidak membatalkan wudunya. Nah, sehingga yang membatalkan wudu yaitu yang menyentuh kemaluannya dengan syahwat. Sebagaimana ini adalah merupakan tarjih dari Syekh Albani rahmatullahi taala alaihi dan juga termasuk dari tarjih Syekh Muqbil rahmatullahi taala alaihi, yang dimana menjamak dua hadis itu lebih baik daripada meninggalkan salah satunya. Menjamak di antara dua hadis itu lebih baik daripada meninggalkan salah satunya. Sehingga dijamak di antara hadis Talq bin Ali dan juga hadis Busrah bahwa yang membatalkan wudu yaitu yang menyentuh kemaluan dengan syahwat. Ini yang rajih, wallahu taala alam. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd. Kita teruskan kembali insyaallah taala pertemuan kita kali ini, pembahasan kitab Manhajus Salikin li Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi taala alaih. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang pembatal wudu. Pembatal wudu yang kelima, nawaqid wudu yang kelima, yaitu menyentuh perempuan. Dan sebagaimana yang rajih wallahu ta'ala bahwa menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu. Baik, kemudian yang berikutnya yaitu menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan apakah membatalkan wudu ataupun tidak? Setelah kita bahas, di sana ada hadis Busrah, ada hadis Talq bin Ali. Ada hadis yang mengatakan bahwa termasuk dari pembatal wudu. Ada juga yang menyebutkan tidak termasuk dari pembatal wudu.
hadis Busrah binti Safwan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man masadaqarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudulah. Ini dalil mereka yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan termasuk dari pembatal wudu. Nah, dan ada yang berpendapat tidak membatalkan wudu berdasarkan dengan hadis Talq bin Ali radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah SAW ditanya seseorang yang menyentuh kemaluannya ketika salat, alaihi wudu, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bid'atun mink. Nabi mengatakan tidak, itu termasuk dari anggota tubuhmu sendiri. Dan yang rajih wallahu ta'ala alam bahwa menyentuh kemaluan sebagaimana yang telah kita bahas itu membatalkan wudu apabila menyentuh dengan syahwat. Nah, menjama di antara hadis Talq bin Ali dan juga hadis Busrah. Menjama di antara dua hadis itu lebih baik daripada meninggalkan salah satunya. Berarti yang membatalkan wudu di sini itu yang menyentuh kemaluan yang dengan syahwat. Sebagaimana tarjih dari Al-Allamah Syekh Mukbil rahmatullahi taala alaihi. Baik. Qala rahimahullahu taala wa taghsilul mayyit. Taghsil mayyit, memandikan mayit, apakah termasuk dari pembatal wudu atau tidak? Di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Nah, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayit, falyaghtasil, maka mandilah dia. Wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memikulnya, falyatawadda, maka berwudulah. Nah, hadis ini hadis yang berkaitan tentang permasalahan memandikan mayit atau memikulnya. Apakah termasuk dari pembatal wudu atau tidak? Mereka yang mengatakan termasuk dari pembatal wudu berdalilkan dengan hadis ini. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan falyaghtasil. Kemudian man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memikulnya falyatawadda. Nah, hadis ini para ulama mengatakan bahwa hadis ini sanadnya mauquf ala Abi Hurairah. Sebagaimana yang ditarjih oleh Syekh Mukbil rahmatullahi taala alaih, bahwa hadis ini mauquf ala Abi Hurairah. Ini sanadnya berhenti kepada Abu Hurairah. Nah, bahkan permasalahan tentang apakah memandikan mayit atau memikulnya itu membatalkan wudu ataupun tidak, yang rajih tidak membatalkan wudu. Dan juga tidak perlu seseorang yang memandikan mayit maka dia pun harus mandi, karena hadis sanadnya mauquf. Bahkan Imam Ahmad rahmatullahi taala alaih, beliau menyebutkan la yasih fi hadzal bab syai'. Imam Ahmad rahmatullahi taala alaih, beliau menyebutkan bahwa tidak ada hadis yang sahih dalam permasalahan ini.
Nah, Imam Ahmad mengatakan hal ini bahwa tidak ada hadis yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana seseorang yang memandikan mayit dia harus mandi, dan seseorang yang dimana dia memikul mayit bisa termasuk dari pembatal wudu. Tidak ada hadis yang sahih. Sedangkan hadis yang kita baca itu sanadnya mauquf. Nah, bahkan juga para ulama yang lain sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-ashbah mauquf. Beliau pun Imam Bukhari mengatakan bahwa hadis ini juga sama, sanadnya mauquf. Nah, taib. Dengan ini bahwa bukan termasuk dari pembatal wudu seseorang memandikan mayit atau seseorang yang memikul mayit. Nah, bahkan hal ini juga dikatakan oleh Imam Sunani rahmatullahi taala alaih, yang dimana seseorang yang memikul mayit itu tidak membatalkan wudu. Nah, tidak membatalkan wudu. Wallahu taala alam. Baik. Qala rahimahullahu taala, yang berikutnya, baik, di sana terdapat ucapan dari Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih dalam kitab Al-Mukhtarat Al-Jaliyah, yang dimana Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih menyebutkan bahwa membatalkan wudu dengan memandikan mayit fihi nadar. Membatalkan wudu dalam memandikan mayit fihi nadar. Nah, li'anna al-hadits al-warid fihi lam yathbut. Karena hadis yang datang yang berkaitan tentang memandikan mayit itu yakni bisa membatalkan wudu, tidak ada hadis yang sahih. Nah, baik. Qala rahimahullahu taala, yang berikutnya ar-riddah. Ar-riddah atau murtad. Di sini Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaihi menyebutkan ar-riddah wa hiya tuhbitul amal kullaha. Liqaulihi ta'ala aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Wa su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatawaddahu min luhumil ibil, qala na'am, rawahul Muslim. Wa qala fil khuffain walakin min ghaitin wa bawlin wa naumin, rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa sahhahahu. Naam. Baik. Wa riddah wahia tuhbitul amal kullaha. Nah, riddah itu bisa menghapus amalan semuanya. Baik, dalil yang di bawah di sini, yang 3 di sini, nah, ini bukan dalil tentang riddah. Nah, riddah kemudian titik. Nah, riddah wahia tuhbitul amal kullaha. Riddah termasuk dari pembatal wudu karena bisa menghapus amalan semuanya. Di sini titik. Kemudian Syekh Sa'di menyebutkan di sana dalil-dalil yang berkaitan tentang permasalahan yang sebelumnya. Nah, permasalahan yang sebelumnya, liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, au jahadu minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa, atau di antara kalian yang buang air besar, aw lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Nah, lamastumun nisa di sini Syekh Sa'di berdalilkan tentang permasalahan nawaqid wudu yang kelima. Yang kelima yaitu dalilnya ini, aw lamastumun nisa. Dan sebagaimana yang kita tarjih bahwa makna lamas di sini yaitu jima. Nah, dengan ini menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Kemudian yang berikutnya di bawah Syekh Sa'di menyebutkan
Wa su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tawaddau min humil ibil, apakah seseorang itu berwudu ketika memakan daging unta? Qala na'am. Nah, Rasulullah mengatakan na'am. Ini dalil tentang bahwa nawaqid wudu yang keempat dari akl lahmil jazur, makan daging unta, termasuk dari pembatal wudu. Kemudian dalil yang berikutnya, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Qala fi khuffain walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Ini termasuk dari pembatal wudu yang al-kharij minas sabilain, yang keluar dari dua lubang, yaitu ghaid wa baul, dan termasuk dari pembatal wudu yang ketiga, yaitu zawalul aql, yaitu naum. Itu hadis ini juga sama. Walakin min ghaidin wa baulin wa naumin. Nah, ya ini di penyebutan dalilnya di akhir. Penyebutan dalilnya di akhir. Sehingga yang tadi kita sebutkan langsung wariddah wa hiya tuhbitul a'malu kullahu liqouli ta'ala, ini bukan dalil tentang riddah. Di sini langsung titik. Naam, tuhbitul amal kullaha, titik. Naam. Dan tiga tadi yaitu dalil yang pembahasan yang sebelumnya. Taib. Qala Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, ar-rid wa riddah wa hiya tuhbitul amal kullaha. Naam. Riddah termasuk dari pembatal al-wudu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Apabila engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, niscaya akan dihapus amalanmu. Para ulama yang menyebutkan bahwa al-riddah termasuk dari pembatal wudu, bahwa berwudu adalah termasuk dari suatu amalan. Berwudu adalah termasuk dari suatu amalan. Nah, sehingga ketika wudu itu termasuk dari amalan, maka ketika seseorang itu murtad, na'udzubillah, maka terhapuslah semua amalan dan termasuk juga wudu. Maka dimasukkan termasuk dari pembatal wudu. Nah, hal ini juga sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahmatullahi taala alaih, berdalilkan dengan hadis, dengan ayat yang tadi kita sebutkan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Nah. Dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh. Dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yakfur bil iman, barang siapa yang kufur terhadap keimanannya, faqad habita amaluh, maka sungguh akan terhapus, akan dihapus amalannya. Nah, sama halnya sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan dalam surat Az-Zumar, lain asyrakta la yahbatanna amaluk, apabila engkau berbuat syirik maka niscaya akan hilang atau akan dihapus dari amalan-amalanmu. Nah, dan sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa bukan termasuk dari pembatal wudu, karena mereka berdalilkan bahwa al-asal fihi at-taharah, dan tidak ada dalil yang menunjukkan, dalil nas jelas yang menunjukkan bahwa al-riddah anil Islam termasuk dari pembatal wudu. Wallahu taala alam. Tapi yang rajih wallahu taala alam bahwa riddah termasuk dari pembatal wudu. Wallahu taala alam. Nah, sebagaimana tadi kita sebutkan, di sana terdapat khilaf di antara para ulama. Taib. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari pembatal al-wudu. Di sana
disebutkan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih ada 8. Nah, kita al-murajah kembali. Yang pertama yaitu al-kharij min sabilain mutlaqan, keluar dari 2 jalan secara mutlaqan. Ini membatalkan wudu. Nah, sebagaimana dalil-dalil yang jelas yang menunjukkan yang keluar dari 2 lubang termasuk dari pembatal wudu. Kemudian yang kedua wadam al-kathir wa nahwuhu, darah yang keluar dan juga yang semisalnya, seperti muntah atau ru'af, mimisan atau nanah dan sebagainya. Di sana terdapat khilaf di antara para ulama, tapi yang rajih wallahu taala alam bukan termasuk dari pembatal wudu, bukan termasuk dari pembatal wudu, baik banyak ataupun sedikit. Begitu juga seseorang ketika dibekam. Ketika dibekam keluar darah banyak, batal wudunya tidak? Rajih tidak membatalkan wudu. Nah, terkecuali darah haid, itu jelas karena dia keluar dari makhraja min sabilain. Baik. Bahkan Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih pun menyebutkan di Al-Mukhtarat Al-Jaliyah was-Sahih Al-Jam wal Qai dan juga yang semisalnya tidak membatalkan wudu sedikit ataupun banyak. Kemudian yang berikutnya wa akul lahmil juzur, memakan daging unta. Yang rajih di sini membatalkan wudu sebagaimana hadis yang di akhir disebutkan oleh Syekh Sa'di, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Natawaddau min luhumil ibil?" faqala na'am. Kemudian yang berikutnya yang kelima, masul mar'ah bisyahwat. Di sana terdapat ikhtilaf di antara para ulama, yang rajih bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudunya sebagaimana dalil-dalil yang pernah kita sebutkan. Kemudian yang berikutnya wa masul farj, menyentuh kemaluan. Baik. Menyentuh kemaluan di sini ini yaitu menyentuh kemaluan yang dimana tidak ada pembatas. Nah, kalau ada pembatas jelas tidak membatalkan wudu. Di sana langsung mubasyarah. Nah, tidak ada pembatas. Wa masul farj di sini juga sama, terdapat ikhtilaf di antara para ulama, yang rajih membatalkan wudu apabila menyentuhnya dengan syahwat, menjama di antara 2 hadis Talq bin Ali dan juga hadis Busrah. Nah, taib yang berikutnya wa taghzil mayyit. Taghzil mayyit yang rajih tidak membatalkan wudu karena tidak ada hadis yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memandikan mayit atau memikul mayit itu membatalkan wudu. Tidak ada hadis yang sahih yang rajih tidak membatalkan wudu. Nah, kemudian yang terakhir wariddah. Riddah juga sama, di sana terdapat ikhtilaf di antara para ulama, yang rajih wallahu taala alam termasuk dari pembatal wudu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan asyrakta la yahbatanna amaluk." Nah, dan di sana juga terdapat ikhtilaf di antara para ulama, tapi yang rajih wallahu taala alam termasuk dari pembatal wudu. Nah, taib yang berikutnya, pembahasan berikutnya yaitu tentang permasalahan tentang al-ghusl dan sifat-sifatnya, insyaallah taala kita bahas pada pertemuan berikutnya. Taib. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.